3, 2, 1. Hai, kita ketemu di novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Terdengar ada suara di atas, di taman rooftop Andre. Andre mematung. Apa Mas Bro di atas? Hai, Bos Tampan yang Mati Rasa, part 37. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Suara apa itu, Andre? Tanya Alana. Mungkin ada kucing di loteng. Kamu tunggu di sini ya, nggak boleh kemana-mana, diam saja di sini, kata Andre dan menurunkan tangga. Alana agak terkejut melihat ada tangga itu. Andre naik dan memeriksa, tapi tidak ada apapun di sana. Andre juga memeriksa pintu masuk yang ke arah teras depan. Tapi pohon dan rak kecil yang di depannya itu tidak bergeser. Saat itu terdengar lagi suara, ternyata itu dari atas atap. Mungkin ada sesuatu yang jatuh di atap itu. Andre menjadi lega. Aman? Tanya Alana saat Andre turun. Andre mengangguk. Karena tangga hidrolik itu dalam posisi turun, sekalian Andre mengajak Alana ke atas untuk menunjukkan taman rooftopnya. Alana menjerit kecil saking suka pada taman rooftop itu. Untuk sementara, inilah tempat favoritku, kata Alana. Andre tersenyum merengkuh bahu Alana. Dia merasa senang karena Alana menyukainya. Andre menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di ruang bawah tanah itu, juga ruangan lain yang tidak ada yang tahu termasuk Mark. Itu benar-benar rahasia Andre. Selama ini hanya Andre yang tahu ruangan itu. Sekarang Andre dan Alana yang tahu. Hari ini adalah hari kelima Alana ada di Indonesia dan hari ini tahap akhir presentasi tender proyek dari setiap tim. Setelah presentasi akhir ini akan ada tahap paling final, yaitu setiap tim dari 5 kandidat yang menjadi teratas akan membuat satu penawaran akhir, penentuan nominal terendah, penawaran yang akan langsung diserahkan kepada penyelenggara dalam bentuk tersegel, dan akan dibuka pada saat penentuan final. Alana benar-benar mempersiapkan diri. Tiap hari dia dan timnya lembur untuk lebih mempelajari penawaran mereka. Alana sudah merasakan rasa tidak suka Pak Suryo padanya, tapi Alana diam. Sebagai persiapan dan antisipasi untuk dirinya sendiri, Alan akan memantau semuanya lewat kamera zoom dari handphone Alana. Tentu saja tidak ada yang tahu keterlibatan Alan, karena Alan memang tidak pernah menampakkan diri langsung pada tim mereka. Alana sangat tahu resiko dari pekerjaannya dan bukan tidak mungkin ada pihak-pihak bermain curang. Alan sebagai backup untuk melindungi Alana. Tentu saja Alana mengaturnya diam-diam, bahkan Willy pun tak tahu. Nak, mau aku antar? Tanya Andre. Gak usah Andre, kan ada mobil fasilitas kantor. Itu lebih aman untukku, juga untukmu Andre, supaya kamu tidak terkait-kait dengan pekerjaanku kalau ada resiko-resiko nanti. Ya, hanya antisipasi saja, kata Alana. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Aku ada operasi jam 10. Nanti setelah selesai, aku akan datang jaga Ara, kata Andre. Gak usah Andre, nanti ada Alan kok yang akan datang jaga Amara, kata Alana. Emang belum beritahu ibu? Ibu pasti akan jaga Ara dengan baik, nak. Alan kan kerja, kata Andre. Cerewet, sana berangkat Ki, kata Alana melotot dan Andre jadi tertawa lalu pergi. Alana menunggu kakaknya Alan datang. Mereka berdua berdiskusi, setelah itu baru Alana berangkat. Alana memakai setelan warna putih, dia juga sedikit berdandan, penampilan yang agak berbeda. Dia kelihatan cantik dan saat Alana tiba, semua mata memandangnya. Alana hanya tersenyum tipis dan bergabung dengan kelompoknya. Mereka semua masih di ruangan untuk breakfast. Acara belum dimulai. Ada daftar nama-nama siapa yang mewakili setiap perusahaan? Tanya Alana pada Pak Suryo. Oh, tentu saja. Saya sudah terbiasa ikut tender begini, kata Pak Suryo jelas meremehkan Alana. Pak Suryo lalu memberikan daftar-daftar itu kepada Alana. Terima kasih, kata Alana datar. Alana langsung memeriksa daftar itu, terlebih dari tim Dirgantara Company.
Walau dia merasa lebih tenang, tapi dia tetap harus mengantisipasi untuk dirinya sendiri. Hai, sebuah suara membuat Alana menoleh. Ternyata si gadis bersetelan merah. Kali ini dia dengan setelan pink menyala. Lana Lenora tersenyum dengan smir dan mata melihat Alana dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan terang-terangan. Nama kamu Putri? Aku Ratu. Hahaha. Sepertinya kita berdua berjodoh, Ratu dan Putri. Di mana ada ratu, pasti akan ada putri-putri untuk melayaninya. Iya kan? Hahaha. Sangat jelas sekali suara tawa Lara itu dibuat-buat untuk meremehkan Alana. Ratu memang dilayani oleh putri, tapi di mana-mana ratu akan digantikan oleh putri, kata Alana pelan dan langsung berbalik meninggalkan Lara. Presentasi pun dimulai. Alana dan tim mendapat giliran paling terakhir. Itu memang rencana Alana, tapi perusahaan lain menganggap nomor urut terakhir karena perusahaan itu di bawah dari mereka. Mereka meremehkan, apalagi Lara. Dia sudah sangat berusaha untuk memprovokasi Alana. Hanya mereka berdua perempuan. Itu tidak disukai Lara, karena selama ini dia satu-satunya lawan jenis yang dikagumi juga ditakuti oleh para pria yang mendominasi bidang pekerjaan ini. Sekarang ada dua orang, ada si Putri, si setelan baju putih yang sangat tidak disukainya. Lara menatap Alana yang ada di seberang mejanya. Pancingan dan provokasinya ditanggapi Alana dengan dingin. Lara tidak berhasil, tapi dia selalu punya rencana cadangan. Saat perusahaan nomor urut 4 sedang presentasi, minuman dan makanan ringan disajikan. Tidak terlihat dan tidak ada yang memperhatikan, tapi kopi yang akan ditaruh di meja di samping Alana tumpah ke setelan Alana. Dari bagian pinggang sampai bagian paha, baju Alana itu sudah berlumuran kopi. Ujung mata Alana menangkap senyum senangnya Lara. Alana minta izin untuk keluar ruangan itu. Banyak orang yang akan tetap melakukan apapun demi uang. Dan aku punya uang, batin Lara tersenyum. Uang 500.000 rupiah yang dia berikan pada pelayan itu sudah menyingkirkan Alana. Alana pimpinan tim perusahaan A dan A yang harus membawakan presentasi. Sekarang sudah jelas Alana tidak akan bisa. Waktu hanya tinggal 10 menit lagi saat untuk Alana membawakan presentasi. Alana takkan bisa kembali kecuali dia berani malu tampil dengan baju yang kotor itu. Lara bersorak dalam hati. Satu saingan perusahaan sudah tumbang dan sekaligus membuat dia satu-satunya lawan jenis dari semua pria yang ada di ruangan itu. Itu sangat membanggakan. Alana mengirim pesan pada tim mereka, meminta supaya Pak Suryo yang menggantikannya. Pak Suryo tentu saja sangat senang. Itu memang posisinya. Jadi, dia sangat senang dengan kejadian yang menimpa Alana. Pak Suryo tersenyum, keberuntungan selalu berpihak padanya. Sementara Alan, yang memantau secara diam-diam di layar TV besar di rumah Andre, jadi gelisah. Alan menelpon adiknya itu, dan dia mengangguk-ngangguk mengerti dengan permintaan Alana. Sekarang, Pak Suryo sedang presentasi. Alana mengikuti dari layar handphonenya. Saat sesi tanya jawab, Pak Suryo kewalahan menanggapi serbuan-serbuan pertanyaan dari 4 tim perusahaan yang lebih piawai darinya. Untungnya, layar di ruangan itu mengalami gangguan. Itu ulah Alan sesuai permintaan Alana tadi. Pak Suryo buru-buru kembali ke tempat duduknya. Dan saat layar normal lagi, Alana masuk ruangan itu tetap dengan setelan putih, tapi tidak berlumuran kopi. Tentu saja semua yang ada di ruangan situ melihat pada Alana, memperhatikan Alana. Lara menjadi emosi. Alana langsung mengambil tempat di depan, tempat untuk melakukan presentasi. Pak Suryo tetap tersenyum, menarik napas lega dengan 2 alasan. Alasan pertama, dia kewalahan menjawab dan menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan dari tim lain. Jadi gangguan layar tadi menyelamatkannya dan sekarang Alana menggantikannya, dia bebas. Alasan kedua, dia saja tidak bisa menjawab dan menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan itu, apalagi Alana.
Dan dengan Alana berdiri di depan itu dengan kemauannya sendiri, secara tidak langsung itu tindakan mempermalukan diri sendiri, bunuh diri. Pak Suryo tersenyum lagi. Walau sudah beberapa menit berlalu, tapi Alana belum bersuara. Dia hanya mengatur kertas-kertas yang ada di depannya. Walau begitu, semua mata yang memandangnya tetap menunggu. Alana menarik napas, lalu mengangkat wajah, menatap semua orang yang ada di ruangan itu dengan tatapan datar tanpa senyum. Dia membawakan presentasinya dengan singkat dan cepat. Dengan cara itu, singkat, cepat, dan tanpa jeda, membuat orang-orang yang tadi agak tegang menunggunya tidak sempat menginstruksi, apalagi memikirkan pertanyaan. Suasana agak hening, dan setelah beberapa saat Alana selesai menyampaikan presentasinya, barulah 4 tim itu menyerangnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Semuanya tidak mengurangi rasa hormat saya pada Anda semua. Sesuai aturan yang sudah dibuat oleh penyelenggara tender ini, kesempatan mengajukan pertanyaan adalah 3 pertanyaan untuk tiap tim. Dan kesempatan itu sudah Anda gunakan tadi saat Pak Suryo yang ada di depan sini. Jadi sekarang tidak ada pertanyaan lagi selain pertanyaan yang sudah Anda ajukan pada Pak Suryo tadi, dan saya akan menjawabnya. Itu sesuai aturan. Bukan begitu Ketua Penyelenggara? Tanya Alana pada Ketua Penyelenggara yang langsung mengangguk mengiyakan. Beberapa orang dari tim lain protes. Terima kasih Pak Ketua. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Suryo tadi, kata Alana. Dan saat itu di layar muncul potongan-potongan rekaman video orang-orang yang bertanya dengan pertanyaannya masing-masing tadi. Ada 12 orang dengan 12 pertanyaan yang mematikan. Hampir semua tim lain terkejut melihat video cuplikan yang ada di layar. Dalam waktu singkat, bagaimana bisa potongan-potongan video itu sudah ditayangkan di layar presentasi? Itu pasti kerjaan seorang ahli dan jelas sekaligus bukti otentik kalau mereka sudah mengajukan pertanyaan. Tidak punya kesempatan lagi untuk bertanya, apalagi untuk protes. Perusahaan A dan A jelas sangat mempersiapkan semuanya dengan baik dan terinci. Itu pemikiran semua orang yang ada di situ. Ketua penyelenggara dan tim yang saya hormati, mohon diizinkan saya meminta supaya tiap tim dari perusahaan lain mengajukan tanggapan ataupun pertanyaan dari jawaban saya nanti. Supaya tender ini sportif dan adil, tidak ada tuduhan penyelenggara memihak saya. Bagaimana? Alana menatap semua orang dengan tersenyum. Semua tentu saja setuju dengan perasaan lega. Sikap Alana mengurangi antipati mereka, kecuali Lara Lenora tentunya. Antipatinya tidak berkurang, malah makin bertambah. Alana mencondongkan badannya ke depan dengan tangan bertumpu di meja. Lalu menjawab satu persatu pertanyaan tim lain dengan sangat rinci alasan dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Jelas dan lancar. Ada tanggapan dan pertanyaan lagi? Tanya Alana selesai menjawab, menatap semuanya kembali dengan datar dan tanpa senyum. Ketua penyelenggara mengambil alih. Sepertinya semua tim sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kita akan akhiri. Saya ada satu pertanyaan untuk tiap-tiap tim Pak Ketua Penyelenggara, sela Alana pada Ketua Penyelenggara yang akan menutup pertemuan itu. Ketua Penyelenggara dan semua orang menatap Alana. Tadi di tiap tanya jawab, tim saya hanya mengajukan 2 pertanyaan untuk tiap tim. Jadi harusnya masih punya satu kesempatan lagi untuk menanggapi presentasi tim lain. Supaya adil kan Pak Ketua? Saya tidak menyalahi aturan kan? Kata Alana. Jelas saja semua tim tidak bisa membantah. Alana pun menggunakan kesempatan itu menanggapi presentasi tiap tim. Kekurangan dan resikonya apa, kelebihan dan keuntungannya apa dengan sangat detail. Hal-hal yang bahkan tidak terpikir oleh tim yang punya presentasi itu sendiri. Cara Alana tidak menyombongkan diri, juga tidak menjatuhkan. Tapi
Kekurangan dan kelebihan yang ditanggapi Alana itu secara tidak langsung menunjukkan kelebihan presentasi tim A dan A lebih dari tim-tim lainnya. Semua terdiam. Sekian dan terima kasih, kata Alana menatap semua orang yang ada di ruangan itu dengan datar dan tanpa senyum. Lalu dia kembali duduk di samping Pak Suryo yang menjadi minder. Di tempat lain, di ruangan kerjanya, Om Julio, papanya Mark, yang mengawasi tim Dirgantara Company dari laptopnya untuk melindungi Mark secara diam-diam, bertepuk tangan. Smart woman, bravo. Siapa dia ya? Aku menemukan lawan seimbang sekarang. Apa wanita itu sudah punya suami? Akan sangat menguntungkan kalau dia jadi istrinya Mark. Atau dia akan jadi lawanku, musuhku. You can hide away, there is nothing to say, so dream on, dream on.